Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, dan bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan anugerah untuk menikmati hari yang baru, dan kita bersama-sama bersekutu untuk memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan melantunkan pujian dan penyembahan kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami dapat memasuki hari yang baru, Sabtu 9 April 2022. Semua semata-mata kasih karunia-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini kami rindu mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Terlebih kami akan bersama-sama menerima bekal firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kami menjalani hari ini dan hari-hari seterusnya. Dan mohon Tuhan, Engkau yang hadir berkarya melawat kami semuanya. Bahkan Engkau memberkati sarana prasarana yang kami gunakan dan jaringan internet yang dipergunakan semua disucikan, diberkati Tuhan, sehingga dapat digunakan dengan lancar untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Berarti kami semua, dan mari Engkau berkarya dalam ibadah pagi bersama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ialah kita senantiasa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan, dan tidak ada satu alasan pun yang membuat kita takut. Bahkan sekalipun kita ada kalanya melewati lembah kekelaman, namun kita percaya tangannya, penyertaannya selalu beserta dengan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, walaupun kami kadang menghadapi lembah kekelaman, namun Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Syukur Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu, kita sembah Dia. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur. Semuanya kita angkat hati kita kepada Dia. Kita naikkan syukur kita kepadanya. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan biarlah selama kami hidup, kami hanya mengandalkan Engkau. Mengandalkan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dan kuasa firman yang selalu menuntun dan mencerahkan kami semuanya. Dan mari pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
saat ini ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Amin Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada sampai hari ini karena firman-Mu Tuhan yang berkata, kamu semua masih ada sampai hari ini, dan kami ada sampai hari ini. Kami sadar kuasa firman-Mu yang sanggup mendatangkan, mengadakan kami. Namun satu waktu Engkau juga berfirman, Engkau harus tidak ada lagi di dalam dunia. Maka sesungguhnya firman-Mu berkuasa. Ketika kami harus tidak ada lagi di dunia, berarti Tuhan sedang mengajak kami pergi ke sorga. Dan dalam hal ini Tuhan ajari kami sadar bahwa firman-Mu yang berkuasa mengadakan kami. Firman-Mu yang berkuasa meniadakan kami dari dunia ini. Kapan? Tidak seorang pun kami tahu. Untuk itu kami juga harus percaya bahwa firman-Mu pula lah yang sanggup mengadakan semua kelengkapan kebutuhan kami selagi kami masih harus ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu sanggup melakukan segala perkara. Dan untuk itulah kami percaya hanya kepadamu firman, kepadamu sang firman yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa Dikau kami tidak akan hidup. Itu sebabnya hidup kami jika bersandar kepada firman-Mu, semua pasti terjamin. Karena Engkau yang mempunyai segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami sambut sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom saudaraku, pagi bersama Yesus. Hari ini kita nikmati kembali sebuah fellowship yang manis. Puji Tuhan, bagi saudara yang sedang off kerja pada hari ini, atau bagi saudara yang sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas karyanya pada hari ini. Bahkan mungkin ada yang sudah ada di perjalanan, ya. Allah menyertai kita semua, menyertai-mu. Selalu Sang Immanuel menggenapi janjinya. Dan biarlah langkah hidup kami semakin sadar dari hari ke hari. Tidak akan pernah kita bisa menapakkan kaki kita di luar kontrolnya Tuhan. Ingat itu saudaraku, ya. Jangan anggap ketika kita bisa duduk begini, bisa berdiri, bisa melangkah, seolah itu potensi alami yang seolah tanpa anugerah Tuhan. Sebuah kekeliruan.
Saya yakin minimal saudara pernah mengunjungi atau bertemu langsung dengan orang yang sedang terganggu kesehatannya, ya kan? Apapun itu, ada orang yang didudukkan saja tidak berdaya, ya, atau mungkin pernah saudara mengalami seperti itu. Ya, mau berdiri tidak mampu. Coba bayangkan. Sehingga kita ketika bisa ada, Anda duduk memiliki penglihatan mata yang jelas, bisa menatap saya, ya, kami yang ada di pastori ini melalui layar monitor, entah handphone saudara, laptop saudara, komputer saudara, ya. Itu anugerah. Saya mengalami bagaimana penglihatan sangat-sangat terganggu pada waktu itu. Ya, saudaraku, saya lihat semua cenderung berawan putih. Jarak 10 meter, saya kadang disapa orang, mesti bertanya, ya maaf, siapa jenengan? Ya, coba bayangkan saudara, dan itu saya masih tetap ya membangun rasa percaya diri untuk nyetir. Dan masalah ketika ada sinar lampu dari depan, ya, wah itu rada terganggu. Puji Tuhan masih dianugerahi kesempatan lagi setelah melewati proses operasi mata dua-duanya, ya. Dalam satu proses yang ya rada unik begitu, saudara-saudara, dan hari-hari ini ya saya dapat melihat lagi dengan jelas. Wajah Anda di monitor ini kelihatan, ya. Cuman saya juga masih sulit bedakan yang sudah atau belum mandi pagi hari ini. Nah, masalah itu tidak penting. Untungnya Tuhan kita Yesus itu tidak pernah menelisik ya, dan bertanya, "Wahai anakku, sudahkah engkau mandi atau belum?" Ya, yang Tuhan selalu harapkan dari hidup saya dan saudara adalah bagaimana kita sudah berpakaian rapi seperti ini. Iya, iya, masa nggak berpakaian, Pak? Nah, ketika kita berpikir tentang pakaian, kita hanya berpikir seperti yang kita kenakan ini. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, padahal andaikan Tuhan tidak bermurah di hadapan ya bagi kita semua, tentu walaupun saudara bisa mengenakan pakaian ya yang harganya ratusan juta rupiah umpamanya, di mata dia masih tetap dalam keadaan telanjang. Ingat itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ketika saya bicara tentang berpakaian di hadapan Allah, itu bukanlah pakaian yang saya maksud mengenakan t-shirt atau baju atau hem dan seterusnya. Tetapi pakaian di situ adalah kelayakan di mana kita berdiri, duduk, menikmati hadirat Allah, tidak dengan dipermalukan oleh karena kita di mata Tuhan waktu bagi orang berdosa masih telanjang. Iya, Tuhan sudah memberikan pakaian. Ya, ingat dengan seorang yang ada di Gadara atau di Gerasa itu. Ketika orang itu hidup di dalam kuasa setan, di dalam kuasa dosa, dia hidup di dalam ketelanjangan. Tetapi anugerah Tuhan mengingatkan kita kembali pagi hari ini bahwa kita sedang berada di saat-saat menjelang kita merayakan peringatan Paskah. Untuk apa dia datang ke dalam dunia ini, saudaraku? Iya kan? Adalah untuk menutupi ketelanjangan kita. Walau untuk itu dia harus rela ditelanjangi di atas kayu salib Golgota. Satu peristiwa yang dahsyat, keagungan, terjadinya satu koneksitas antara dunia dan sorga. Sorga turun. Dan sang empunya sorga itu rela ditelanjangi
demi menutupi ketelanjangan saya dan saudara. Nah, itu sebabnya indahnya pagi bersama Yesus untuk saat ini kita diajak oleh Tuhan untuk mengenang kembali. Ya, bukan aku sudah tidak telanjang dalam arti karena mengenakan pakaian ini, bukan. Tetapi aku sudah diberikan jubah oleh Tuhan. Sehingga aku layak setiap waktu sepanjang umur hidupku menikmati pesta di dalam hadirat Tuhan. Ingatkah saudara sebuah kisah dan seorang raja punya hajat mengundang semua orang dan datang di tempat itu. Tetapi ketika sang raja, sang sohibul hajat ya, itu sedang mengunjungi ya tempat itu, inspeksi tepatnya. Ternyata didapati ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan kemudian kita semua tentu ingat apa selanjutnya kisah dari itu. Orang itu harus diusir keluar ya, dan dibuang ke tempat yang tidak layak. Nah, itu sebabnya itu gambaran atau menunjuk pada orang yang tidak mengerti anugerah. Ya, tidak menikmati kasih karunia Tuhan dengan penuh syukur. Nah, itu sebabnya ketika saya bertemu dengan saudara di sini untuk keluargaku semua dimanapun berada, ya. Tadi saya lihat anakku siapa Iwan Bagus Kristanto yang di Jakarta pun juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Nih tadi baru saya juga lihat ya tiap saudara-saudara ya, anak-anakku, anak rohani yang ada di ujung pandang apa semua yang di Gresik, yang di Surabaya, yang di Cepu, puji Tuhan ya. Ya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini orang-orang yang tahu anugerah. Kalau enggak layak. Kalau enggak kita akan tersipu malu seperti Adam dan Hawa ketika Tuhan menjejakkan kakinya di Taman Eden di sebuah pagi yang sejuk ya, dan justru Adam Hawa sembunyi di balik pohon ya sambil ketakutan. Dan itulah sebetulnya saya dan saudara. Tapi puji Tuhan. Ya, Tuhan melihat bahwa manusia itu mencoba untuk mengenakan cawat yang dibuat dari daun pohon ara. Dan itulah usaha-usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya sendiri dengan berbagai macam ragam keyakinan usaha, tetapi di mata Tuhan tetap telanjang. Dan untuk mengenakan pakaian kembali kepada saya dan saudara yang kemudian ditabiskan menjadi gereja Tuhan, ya, harus terjadi proses penyembelihan. Dan sebetulnya siapakah yang disembelih dan dikuliti untuk kemudian kulitnya dikenakan kepada manusia yang telanjang seperti saya dan saudara? Tiada lain dan bukan, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebuah ayat yang jelas di dalam Injil Yohanes dikatakan di sana, ya, bahwa aku memberikan kemuliaanku kepada mereka. Nah, itulah sekarang saya dan saudara sedih rasanya hati saya ketika saya ada mengingat satu persatu orang-orang yang mencemooh kasih karunia, ya, sudah dalam iman, tetapi tidak menghargai panggilan pesta Tuhan di dalam ibadah yang masih diberikan satu waktu namun tidak diindahkan. Itu saya sebagai hamba Tuhan sedih ya. Dan ketika saya ngomong demikian, jangan ada seorang pun yang berpikir ya sedihnya Pak Gembala, jangan-jangan nanti kolektornya kurang begitu. Sama sekali. Ya, jauh dari pemikiran seperti itu. Tetapi yang saya pikirkan adalah jangan kiranya ada orang yang sampai diusir ya dan kembali ditelanjangi karena tidak mau mengenakan pakaian yang sudah dibagikan sebelum masuk di dalam pesta.
Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi kesedihan saya. Saya menyimak dari perjalanan Paulus, cara berpikirnya Paulus, ya itu yang terus terang saya adopsi. Itu yang memungkinkan saya ditugasi Tuhan dalam menerima panggilan menggembalakan, ya. Dan itu yang mendasari, membuat saya harus mengabaikan saat-saat di mana saya sendiri harus mengalami pergulatan karena pergumulan kehidupan di waktu-waktu yang sudah saya lewati, dengan tidak kehilangan semangat, antusias untuk terus bergantung pada Tuhan sambil memikirkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang saya layani dan sekaligus memikirkan bagaimana yang tersesat masih dapat diselamatkan. Itulah yang ada di dalam hatiku pagi hari ini. Dan saya akan bacakan firman Tuhan memberitahu kepada kita sebagai anak Tuhan yang dewasa rohani. Kadang-kadang Tuhan memberikan satu penugasan, ya, bahkan statementnya yang kalau disalah mengerti seolah-olah kok Tuhan, ya, memerintahkan saya seolah harus dalam kesendirian, ya, menghadapi kehidupan ini. Sesungguhnya tidak. Kalau itu Tuhan yang menugaskan, pasti Tuhan campur tangan. Ya, dalam arti kesendirian di sana seperti kok Tuhan jauh, ya, dari aku. Mana tanganmu Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Sesungguhnya tidak jauh dari ilustrasi orang dewasa yang ingin mendewasakan anaknya di salah satu wilayah di Afrika, membiarkan anaknya harus 1 malam atau 3 malam diikat di sebuah pohon di hutan yang begitu lebat. Dan si anak meraung-raung ketakutan ketika mendengar suara berbagai macam hewan predator. Ya, tetapi toh akhirnya dapat melewati gelapnya malam dan waktu matahari terbit di ufuk timur, ya, terlihat di balik semak-semak itu ternyata ayah kandungnya dengan timnya bahkan berjaga-jaga dengan siap berbagai macam alat perang, tombak dan anak panah yang sudah siap di busurnya. Ya, tujuannya menjagai ketika sepanjang malam yang gelap itu, ya, ada hewan predator yang hendak menerkam, mengganggu anak yang sedang dalam proses pendewasaan ini, maka tentu bapak kandungnya dan semua tim tidak akan pernah membiarkannya. Dan itulah Tuhanmu, Tuhanku. Kita baca Markus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, ya, naik lagi, ada kata lagi itu, ya. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, ikut, ya, bergerombol dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus naik lagi berarti ada waktunya dia turun, ya, dari perahu. Ada waktunya dia turun dari ketinggian sorga dan ada waktunya dia naik lagi. Yaitulah proses setelah Paskah Yesus naik, iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan, tetapi tidak berarti dia meninggalkan. Ya, tujuannya apa? Kita melihat pada bagian firman Tuhan yang lain, ditulis di sana bahwa dia berada di sorga sambil menunggu saat pemulihan segala sesuatu terjadi. Dan apa yang dipulihkan? Utamanya adalah gereja Tuhan, pribadi anak-anak Tuhan yang didewasakan, dilatih untuk kemudian berjuang di dalam dunia ini, melakukan penugasan dari Tuhan. Berikut Tuhan juga membekali, Tuhan tidak pernah membuat pembiaran. Yakinlah itu bahwa Tuhan sangat arif, bijaksana. Dia tidak akan pernah membuat engkau dan aku terlunta-lunta dalam kehidupan di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Dan kalau dia turun dari perahu, dia naik lagi, dia turun dari sorga, dia naik lagi, masih ada harapan satu kali lagi. Dia turun lagi menjemput saya dan saudara. Ayat yang ke-19 firman Tuhan, ya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, ingat ini, orang itu siapa? Katakan itu saya dan saudara. Terima omongannya Tuhan begini, titik 2, tanda petik. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia, Yesus, telah mengasihani engkau. Inilah penugasan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya, Pak, kenapa mau mengikuti perjalanan Yesus kok tidak boleh? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dalam peristiwa Paskah, Yesus bangkit, Maria Magdalena, ya, sujud dan hendak mendekap Tuhan Yesus, menyentuh Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? Ya, Maria, ya, don't cling to me. Ya, don't cling to me. Jangan kamu menyentuh aku. Jangan kamu ya bermanja-manjaan seolah-olah begitu. Saudaraku, jangan kamu sentuh sebab aku belum kembali kepada Bapa. Dan itu sebetulnya diplomasi internalnya Tuhan tentang belum kembali kepada Bapa. Tetapi di sini Tuhan Yesus lanjut berkata, pergilah kepada saudara-saudaramu. Beritahukanlah peristiwa-peristiwa ini kepada mereka. Dan luar biasa, orang yang mau didewasakan Tuhan, kadang harus menjalani hidup di dunia ini seperti ya banyak tantangan pergumulan, tetapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Pasti hidup saudara dan saya pasti berdampak bagi sekeliling saya dan saudara. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau orang hanya terus berpikir maunya yang enak, yang senang, bahagia, tidak ada kesulitan, ya sedikit-sedikit merengek-rengek. Dan saya ingin katakan, ya itu kalau orang yang usia dewasa tapi sikapnya masih seperti itu, ya ini masuk ke klasifikasi special need, ya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Umurnya tambah tetapi wataknya tetap anak-anak. Dan orang yang demikian hidupnya pasti tidak berdampak. Sepanjang jalan hidupnya banyak merepotkan orang lain. Tidak mempunyai kemampuan melakukan sesuatu. Saya sebagai hamba Tuhan salut kepada setiap saudara ketika sepertinya dalam kesulitan, dalam pergumulan. Bahkan ada orang-orang yang sempat mengatakan, Pak, kami tidak ada tempat untuk bersandar, Pak. Kami tidak ada orang yang kami bisa gantungi hidup. Tetapi puji Tuhan, Pak Gembala, Tuhan Yesus itu luar biasa. Melewati semua rute perjalanan, di sana selalu campur tangan Tuhan itu nyata. Haleluya. Saya bangga pada orang-orang yang demikian. Walau jalan hidup tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, iya kan? Tetapi tetap punya gairah, antusias. Ya nangis wajar ketika sesuatu kita alami, lantas kita merengek sama Tuhan sesaat, itu wajar, tanda kalau kita anak Allah, kita anak Bapa. Yang setuju katakan amin. Ya. Tetapi kalau watak kita tidak ada pendewasaan, ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dewasa akan mendapat pencerahan dari Tuhan. Tahu cara, langkah realistis apa yang harus dilakukan, ya, hal-hal yang perlu dieksekusi dengan cara-cara yang tepat, bahkan timingnya juga tepat,
Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, menghitung untung ruginya itu juga jelas dengan bersandar kepada kuasa Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kayak saudagar yang bijaksana itu kan. Dia berani kembali ke area miliknya, asetnya dijual luar biasa. Karena dia tahu ya semua kekayaannya dilego. Karena dia tahu langkah ini dia akan memperoleh kelegaan, memperoleh satu keuntungan. Jadi keuntungan itu bukan cuma dalam artian matematis ya. Oh kalau 1 ditambah 5 lagi jadi 6 ini sebuah keuntungan. Tetapi ketika seorang mengambil langkah bijaksana dan membuat dia dengan kebijaksananya memperoleh satu ketenangan hidup ya. Langkah-langkah yang dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan lebih baik lagi itu adalah keuntungan. Nah orang kadang-kadang tidak berpikir seperti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, keuntungan itu dianggap kalau barangkali kepemilikannya nilai jualnya tinggi atau asetnya bertambah, ya itu memang matematis secara umum, pada umumnya demikian. Tetapi masalahnya adakah orang yang mencapai semua itu terjamin bahwa hatinya ada bahagia, hidupnya ya ada satu rasa yang sejahtera karena menikmati anugerah Allah dengan benar. Belum tentu. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bijaksana tahu apa yang harus dia lakukan. Kadang-kadang saya sebagai gembala, pendamping jemaat ya, ada orang yang mungkin memikirkan istilahnya saya adalah ya yang ngawal hidupnya jemaat kayak anjing yang harus menggonggong kan. Anjing penjaga itu Alkitab tuh bahasanya. Maka ada nabi-nabi yang dikutuki oleh Allah karena tidak menjala. Nah saya memang tahu posisi saya beresiko ketika kadang segelintir orang bisa mensalah tanggapi apa yang menjadi isi hati yang murni untuk disampaikan. Dan saya bilang ya wajar-wajar saja. Ya. Tetapi kerinduan saya semua orang menjadi dewasa. Karena hidup ini ada waktunya seolah-olah, ingat seolah-olah ya. Anak yang disapih oleh ibunya harus pisah susu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kenapa demikian? Karena ya itu memang ada fasenya. Seorang Simon Petrus ketika dia tidur di dalam penjara karena nama Tuhan, tiba-tiba tengah malam malaikat datang berkata, ya, menepuk pundaknya, Petrus bangun. Dia bangun dan tanpa sadar rantai belenggu semua rontok. Dan katakan ikatlah pinggangmu dan ikutlah aku. Ikat pinggang itu artinya memiliki kesiapan. Orang yang mau dituntun Tuhan. Orang yang siap melayani Tuhan. Ini orang-orang yang dewasa. Orang yang tidak dewasa maunya dilayani siapa saja. Iya kan? Kalau anak-anak itu maunya dilayani anak-anaknya. Tapi anak-anak sekarang cerdas-cerdas ya. Saya melatih ketika anak-anak saya tentu belum dewasa. Ketika Hizkia kecil, ketika Christine kecil. Saya latih untuk mereka ya menerima tugas-tugas yang sudah dalam ukuran. Semua terukur. Tolong ambilkan sepatu papa. Ya, itu perlatihan, itu edukasi. Ya, kalau tidak kuat dua-duanya satu-satu dek, satu-satu bawa ke sini. Dan itu perlatihan. Dan sampai keberlanjutan mereka menjadi dewasa, menjadi anak gembala yang mengalami keterpanggilan secara personal di dalam hidup mereka menjadi pengabdi Tuhan, itu pun saya mesti melatih mereka untuk tidak menganggap pelayanan kepada Tuhan dalam ladang Tuhan adalah sesuatu yang asal-asalan, yang begitu saja, yang ringan-ringan, yang nganggur-nganggur, dan ternyata tidak dalam proses yang mereka semakin tahu. Apalagi mengikuti gaya ya kepemimpinan saya, gaya hidup saya. Ya, saudara dikasih Tuhan bisa mungkin mirip-mirip komandan dia di Watu Kosek ketika Anda mendapat ya diklat atau di apa namanya bintal di sana, iya kan? Saudaraku yang dikasih Yesus, dan mendadak saja saya dapat inspirasi apa, saya tuangkan, ayo kita kerjakan bersama. Dan itulah yang anak-anak saya ya terlatih sampai hari ini.
Dan saya mengucap syukur kalau boleh saya saksikan kepada saudara. Dan akibatnya apa? Dampaknya apa dari anak-anak kami? Membuat saya sangat-sangat diringankan semua pekerjaan praktis hampir 90% dan mereka yang mengerjakan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan urusan administrasi, urusan kaitan dengan di instansi-instansi, saya main telepon saja kepada yang bersangkutan, ya kan? Kemudian yang bergerak maju, yuk maju, ketemu ini, ketemu Pak ini, ya saudara-saudara. Tapi saya sudah lewat duluan, ya lewat. Ya main begini saja gitu ya saudara. Pak Camat, ini saya mau kirim utusan. Oh iya Pak Pendeta. Nah, itulah yang saya saksikan yang lalu ke rekan-rekan hamba-hamba Tuhan ya. Kita sebagai hamba Tuhan itu harus punya ya keyakinan, harus punya ya rasa confident itu harus dibangun. Ya, walaupun juga dengan rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dan itulah pola kepemimpinan saya, pola kerja saya. Nah, maka jangan heran ketika orang melihat Bapak ya, ada rekan pendeta tanya, Bapak khotbah berapa kali Pak? Hampir tiap hari khotbah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya off, saya masih ada tugas lagi membimbing premerit ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan setiap waktu ya, ini langsung kontakkan ya, Hizkia atau Christine atau apa saja ya, dengan tim ya, keluarga kan tim semua. Kontak ini, si A, si B ini, hari ini aku mau memberikan nanti jam 7 malam umpamanya. Itu yang saya kerjakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan waktu bimbingan pranikah ya dengan anak-anak itu ada yang sampai jam 10 malam ya. Demi apa? Pak kami baru pulang jam 9. Wis gak apa-apa aku ngalah jam 10 ya. Kita begadang di udara gitu ya. Tapi kan itu begadang boleh saja kan kalau ada ya. Kalau ada apa itu istilahnya ya, pentingnya kan gitu. Tapi jangan begadang kalau tidak ada artinya. Ya. Saudara yang dikasihi Yesus, saya salut kepada semua anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya terus berjuang. Ya, jangan pernah menyerah. Walau hidup faktanya tidak mulus, tidak lancar seperti yang diomong oleh sebagian orang secara klise. Ini ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Petrus waktu keluar ya lewat gerbang kedua, ketiga dia sampai di jalan itu dalam pengawalan malaikat. Tetapi begitu sudah di luar gerbang paling akhir, tiba-tiba malaikat hilang. Nah itu artinya pada waktunya kita harus menjalani hidup ini sepertinya aduh mana ini pertolongan Tuhan kok belum kunjung datang. Tidak usah kecil hati. Tuhanmu bukan pikunan. Tuhan kita bukan Tuhan pelupa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingat. Dan bahkan ketika kita tidur mendekur, Tuhan tidak pernah tidur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya ini. Jadi Tuhan minta supaya kita sekarang ini berdampak dalam hidup. Terakhir ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerahmu masing-masing, sebutkan ya. Kan ini kan terlalu jauh, soalnya juga belum pernah berkunjung ke tempat itu ya. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirimu, sampaikan. Dan mereka semua menjadi heran. Ya, buatlah ya perjalanan hidupmu itu seperti ini. Dan Tuhan pasti senang melihatnya. Dan pada akhirnya ketika Tuhan turun lagi, Dia akan cangking kita, ya, tuntun kita, bawa kita dengan sukacita pulang ke rumah Bapa surgawi pada waktunya nanti. Haleluya. Satu pujian kita akan naikkan pagi hari ini. Untuk kita akan masuk di dalam doa di penghujung pertemuan ini. Jangan lupa hari Minggu pagi jam 8 mulai diadakan donor darah. Ayo jadi berkat. Supaya banyak saudara-saudara kita yang saat-saat sekarang ini menurut PMI sedang butuh luar biasa. Ya, darah. Dan sebagian masyarakat saudara-saudara kita muslim tentu tidak bisa melaksanakan donor darah pada siang hari khususnya. Dan PMI sangat membutuhkan darahmu untuk jadi berkat buat banyak orang.
Puji Tuhan. Haleluya. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis Anakku di Olwin bawah dan Garnet kaki. hari ini ulang tahunmu, Tuhan memberkati ya, Demikian menopangmu, hidupku dan dia sangat mengasihimu mengasihimu. untuk menuntun dan memberkatimu Yesus, senantiasa. Engkau Dan yang lain yang saya tidak baik tahu, di April ini bagiku. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Lagi ya, sekali lagi kita akan berdoa nanti. Seperti wanita memberkatimu. mengurapimu, Semua anak-anak Tuhan, menangis kau yang di off kerja bawah hari ini ataupun kakimu. kau yang tugas, topangan penyertaan Tuhan selalu ada Demikian dalam setiap hidupku kehidupanmu. mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat hatimu dan nyanyilah semua. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai Haleluya. akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Nyanyian ini adalah kesepakatan kami, komitmen kami. Karena kalau toh kami tidak mencapainya sampai di situ, kuasa kasih-Mu melingkupi dan menyempurnakannya. Membawa kami akan terus mengasihi-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan menjamah hati setiap orang. Menjamah setiap hidup kami, tidak terkecuali Tuhan. Untuk kami membangun komitmen dan kami berkata, kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu melepaskan kami dari belenggu setan, melepaskan kami dari belenggu dosa, dan Engkau bahkan menghalau maut yang akan menghadang kami. Untuk itulah hidup kami sekarang layak untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Walau mungkin seolah Tuhan berkata seperti kepada orang yang di Gadara atau Gerasa ini, ya jangan kamu ikuti perjalananku, melainkan kamu kembali ke asalmu, ke tempatmu, ke komunitasmu, ya berada di marketplace-mu, untuk kamu boleh menyaksikan tentang segala sesuatu yang sudah dan yang sedang aku perbuat dan yang sedang kusediakan bagimu. Sampaikan supaya banyak orang terheran-heran dan kemudian datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau boleh menyegarkan kehidupan rohani kami lagi. Dan kalau rohani kami segar, tidak mustahil jiwa kami, jasmani kami disehatkan oleh Tuhan dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, langkah kami pada hari ini tuntun lebih lanjut untuk kami dapat mengagungkan Kau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Siapkan pelayanan ibadah bagi pemuda remaja
petang hari ini Tuhan, Engkau mengurapi satu persatu, tidak terkecuali. Yang melayani dan yang dilayani, semua diurapi Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang maha indah, luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karena orang-orang yang sedang melaksanakan tugas pekerjaannya pun sadar bahwa semua ini kami kerjakan, kami usahakan adalah untuk memuliakan Tuhan di dalam selama kehidupan kami berada. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami semua, anak-anak-Mu akan jadi berkat hari Minggu melaksanakan donor darah. Tuhan Yesus, betapa nyawa orang, nyawa, bahkan jiwa yang akan tertolong diantaranya melalui pelayanan dan persembahan bagian dari kehidupan anak-anak-Mu ini. Ada kesempatan di bulan Paskah, seraya mengenang sengsara derita Tuhan, yang bahkan memberikan seluruh darahnya sampai tuntas demi menyelamatkan jiwa kami. Maka jika anak-anak Tuhan mau melakukan sesuatu, adalah tepat saatnya dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami berdoa untuk persiapan pelayanan sepanjang hari Minggu Raya untuk Tuhan esok. Mari Tuhan, tolong berkaryalah di tengah-tengah kami. Engkau yang membakar hidup kami dengan api Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh memiliki gairah untuk mengagungkan Engkau seperti Engkau sangat bergairah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk proses pembangunan yang sedang berjalan, untuk bait-Mu yang kudus di kota kami ini. Engkau yang pasti sudah mulai, Engkau yang terus campur tangan, dan kami yakin Engkau pakai kami semua menjadi alat berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih kami unjukkan bahkan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh belajar jujur di hadapan-Mu untuk membawa kembali apa yang Tuhan titipkan untuk ladang-Mu. Engkau mengingatnya sampai kepada kekekalan sorgawi. Pada akhirnya pagi ini hamba berdoa bersama dalam syafaat untuk negara kami tercinta Indonesia. Diberkati, dipenuhi keselamatan dan damai sejahtera. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan terus dalam pengurapan, pelayan-pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, seluruh tim kami semua ada dalam kesehatian oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami terus menikmati dampak dari pagi bersama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan melangkah dengan penuh kemenangan bersama Tuhan. Dan Sang Immanuel Diko selalu mengkawali kami terus menerus tiada habis-habisnya. Kami akan menikmati hari ini penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena Engkaulah yang empunya kemuliaan keagungan untuk selama-lamanya. Engkau pula yang menyinari kami dengan sinar wajah-Mu. Dan kami jalani sampai Tuhan datang yang kedua kali. Menjemput kami dan bawa pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, keluargaku, pagi bersama Yesus. Pagi ini kita menikmati instrumen ya, buah karya dari Bapak Didik untuk mengiringi Bapak terima kasih ini. Dipastikan tidak kena copyright. Ya, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Selamat bertugas yang bertugas, dan saudara yang menikmati libur hari ini, nikmati dalam anugerah Tuhan. Iya, Tuhan berkati.